Baik, perkenalkan nama saya Ninyoman Tria Meliwandari dengan NIM 18170512007. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsolidasi kepemilikan dan hal-hal yang menyebabkan perubahan hak kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Nah, konsolidasi merupakan penggabungan dua usaha atau lebih, di mana dengan cara mendirikan usaha baru dan membubarkan usaha lama tanpa melikuidasinya terlebih dahulu. Nah, di mana konsolidasi ini adalah dua perubahan yang bergabung bubar demi hukum dan sebagai gantinya didirikan suatu perusahaan dengan nama yang baru, meskipun secara perusahaan baru tersebut mengambil aset, hak, dan kewajiban dari dua perusahaan yang bubar tersebut. Nah, selanjutnya yaitu kepemilikan. Perusahaan induk atau investor pada perusahaan anak atau investasi mungkin berubah sebagai akibat perusahaan anak menjual saham tambahan atau perusahaan anak menjual saham miliknya sendiri. Nah, di mana pengaruh aktivitas-aktivitas tersebut pada perusahaan induk atau investor tergantung pada harga saat saham tambahan tersebut dijual atau saham diperoleh kembali dibeli. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang menyebabkan perubahan kepemilikan dan pengaruhnya terhadap neraca konsolidasi. Nah, yang pertama itu pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali, di mana hak kontrol diperoleh sejak saat pembelian saham pada tahap pertama. Lalu yang kedua, pembelian saham perusahaan anak dilakukan lebih dari satu kali. Hak kontrol diperoleh baru setelah beberapa tahap pembelian saham. Nah, yang ketiga, pembelian dan penjualan kembali sebagian dari saham-saham perusahaan anak yang dimiliki perusahaan induk. Yang keempat, emisi saham dan atau memberikan kembali saham-saham perusahaan anak yang memengaruhi hak-hak kepemilikan perusahaan ini. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Christian Dennis Setiawan dengan NIM 18170511136. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepemilikan secara tidak langsung. Kepemilikan secara tidak langsung merupakan suatu investasi yang dilakukan oleh investor untuk mengendalikan secara signifikan atas perusahaan lain, tidak melalui kepemilikan saham secara langsung, melainkan melalui kepemilikan saham dari anak perusahaannya. Terdapat dua jenis kepemilikan secara tidak langsung. Yang pertama adalah hubungan ayah, anak, dan cucu, dan yang kedua adalah hubungan afiliasi yang terikat. Yang pertama adalah hubungan ayah, anak, dan cucu akan dijelaskan dalam ilustrasi berikut, yakni seperti pada gambar yang pertama, hubungan ayah, anak, dan cucu. Walaupun kepemilikan tidak langsung atas saham PTA dan PTC kurang dari 50%, perusahaan PTC harus tetap masuk ke dalam laporan keuangan konsolidasi perusahaan PTA, karena pada hubungan indirect holding ini, struktur ayah, anak, dan cucu minoritasnya secara umum tidak langsung mempunyai hak laba bersih perusahaan cucu. Dan yang kedua adalah hubungan afiliasi terikat, yakni akan dijelaskan juga dalam ilustrasi seperti pada gambar, yakni PTA, PTB, dan PTC. Melalui kepemilikan tidak langsung, PTA terhadap PTB memiliki 32% saham pada PTC. Dari kepemilikan tidak langsungnya memiliki 32%. Hal ini menyebabkan jumlah saham PTA terhadap PTC menjadi sebesar 52% ditambah dengan kepemilikan sebelumnya, yakni 20%. Dan PTC harus masuk dalam, sehingga hal ini menyebabkan PTC harus masuk dalam konsolidasi PTA. Pada struktur ini, total kepemilikan PTA terhadap PTC harus di atas 50% dan PTA harus mengendalikan PTB untuk dapat menjadi hubungan afiliasi terikat. Berikutnya adalah mengenai contoh perhitungannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan dan membacakan sedikit tentang contoh perhitungan dari kepemilikan tidak langsung.
Contoh perhitungannya, A membeli 80% saham B pada tanggal 1 Januari 2010 sebesar senilai 192.000 dan B membeli 70% saham C pada tanggal 1 Januari 2011 senilai Rp105.000. Tidak ada kelebihan harga atas nilai buku saham yang diperoleh. Melalui kasus ini penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Laporan keuangan jurnal eliminasi dan kertas kerja konsolidasi ketiga perusahaan pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, jurnal eliminasinya adalah investasi B sebesar Rp8.000 pada saldo laba A sebesar Rp8.000. Hal ini yang pertama untuk mencatat ekuitas B, yakni ekuitas B awal 2010 100/80 dikali 192.000 sama dengan 240.000. Kemudian dilanjutkan dengan ekuitas B awal 2011 yakni 200.000 ditambah 50.000 sama dengan 250.000. Hal ini menimbulkan kenaikan pada waktu itu sebesar 10.000 dikali 80 dan karena perolehannya 80% jadi sebesar Rp8.000 pada investasi waktu itu. Kemudian untuk yang keduanya adalah jurnalnya adalah pendapatan dividen. Pendapatan dividennya sebesar 38.000 pada dividen 38.000. Hal ini di jurnalnya dibuat untuk mengeliminasi pendapatan dividen yakni sebesar 38.000. Hal yang ketiga adalah beban minoritas. Jadi beban minoritas C sebesar 12.000 pada dividen sebesar Rp6.000 dan pada minoritas C akhir sebesar Rp6.000 digunakan untuk mencatat beban minoritas pada C. Kemudian jurnal keempat adalah modal saham C sebesar Rp100.000, kemudian saldo laba C awal sebesar Rp50.000 pada investasi di C sebesar Rp105.000 dan minoritas C awal sebesar Rp45.000. Hal ini digunakan untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di C dengan ekuitas C. Kemudian yang kelima adalah beban minoritas B sebesar Rp15.600 pada dividen Rp6.000 dan beban minoritas B akhir sebesar Rp9.600. Jurnal ini digunakan untuk mencatat beban minoritas B dengan perolehan sebesar 20%. Kemudian jurnal keenam adalah modal saham B sebesar Rp200.000, saldo laba ditahan B awal sebesar Rp50.000 pada investasi di B sebesar Rp200.000 dan minoritas di B awal sebesar Rp50.000. Jurnal ini digunakan untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di C dengan ekuitas C. Selanjutnya adalah tentang laporan keuangan dan kertas kerja konsolidasinya. Baik, di sini saya akan membacakan mengenai kertas kerja konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasinya. Baik, dari yang pertama yakni laporan laba rugi penjualannya pada laporan konsolidasi sebesar 440, kemudian beban termasuk APP sebesar 250, beban minoritas B sebesar 15,6, beban minoritas C sebesar 12, laba bersih sebesar 162,4, saldo laba ditahan 100, laba bersih 162,4, dividen 60, saldo laba ditahan akhir sebesar 202,4, dan neraca aktiva lainnya sebesar 892,6, sehingga total aktivanya sebesar 892,6. Kemudian pada bagian kewajiban dan ekuitas, kewajibannya inilah sebesar 179,6, modal sahamnya 400, saldo laba ditahannya 202,4, minoritas C akhir 51 dan minoritas B akhir sebesar 59,6, dan menghasilkan total kewajiban ditambah dengan ekuitas sebesar 892,6, sehingga pada laporan ini dinyatakan balance. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Ari Purnama Putra, NIM 1817051199. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Christian Denny, yaitu jenis kepemilikan dan perhitungan berdasarkan mutual holding. Mutual holding merupakan kepemilikan saham yang berafiliasi. Mutual holding terdiri dari dua bentuk, yakni saham induk dimiliki oleh perusahaan, lalu yang kedua yaitu saham anak dimiliki oleh anak perusahaan lainnya. Terdapat dua metode akuntansi yang diterima untuk perusahaan induk yang sahamnya dimiliki oleh perusahaan anak. Yang pertama yaitu pendekatan saham treasury, dan yang kedua itu pendekatan konvensional. Lalu kemudian contoh perhitungan jurnal eliminasi mutual holding tanpa dividen, yaitu awal Januari 2010 P membeli saham S sebanyak 90% senilai 270.000.
Pada saat itu modal saham S 200.000 dan laba ditahan 100.000. Selain itu, S juga membeli 10% kepemilikan saham pada P pada tanggal 5 Januari 2010 sebesar 200.000. Neraca saldo kedua perusahaan sebelum tanggal 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut, seperti yang dapat dilihat pada layar slide PPT. Kemudian untuk penyelesaian sendiri, yaitu jurnal eliminasi. Yang pertama itu beban minoritas di debit 3.000 dan minoritas akhir di kredit 3.000, yaitu untuk mencatat beban minoritas dengan 10.000 dikali 30.000. Lalu yang B, modal saham S di debit 3.000, lalu kemudian saldo laba S 100 di kredit, investasi di S 270 di kredit, dan minoritas S awal 30.000 untuk mengeliminasi akun resiprokal investasi di S dengan ekuitas S. Lalu yang C, treasury stock saham 70.000 di debit, investasi di P 70.000 di kredit, yaitu untuk mengeliminasi akun investasi di P dan memunculkan akun treasury stock saham untuk saham P yang memiliki S. Lalu kemudian untuk jurnal, maksud saya neraca konsolidasinya sendiri, yaitu laporan untuk laba rugi penjualan P 120.000, S 80.000, kemudian laporan konsolidasi 200.000. Beban termasuk penjualan P 70.000, S 50.000, laporan konsolidasi 120.000. Kemudian beban minoritas, jurnal penyesuaian dan eliminasi di debit 3.000, laporan konsolidasi 3.000. Laba bersih 50.000, P, S 30.000, laporan konsolidasi 77.000. Saldo laba ditahan atau saldo laba ditahan awal P 200.000, S 100.000, jurnal penyesuaian dan eliminasi 100.000, laporan konsolidasi 200.000. Laba bersih P 50.000, S 30.000, laporan konsolidasi 77.000. Saldo laba ditahan akhir P 250.000, S 130.000, laporan konsolidasi 277.000. Neraca aktiva lainnya P 480.000, S 260.000, neraca konsolidasi 740.000. Investasi di SP 270.000, kemudian jurnal eliminasi di kredit 270.000. Investasi di P 10%, S 70.000, dan kemudian jurnal eliminasi 70.000. Total aktiva 750 di P 750.000, S 330.000. Lalu laporan konsolidasi 740.000. Modal saham P 500.000, S 200.000, dan eliminasi di debit 200.000, laporan konsolidasi 500.000. Saldo laba P 250.000, S 130.000, laporan konsolidasi 277.000. Terus kemudian treasury stock jurnal eliminasi 70.000, laporan konsolidasi 70.000. Minoritas S awal jurnal eliminasi di kredit 30.000. Lalu kemudian minoritas S akhir jurnal eliminasi 3.000, kemudian laporan konsolidasi 33.000. Total kewajiban dan ekuitas P 750.000, S 330.000, dan laporan konsolidasi 740.000. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya James William Sakira, tim 181771. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal eliminasi. Ayat jurnal eliminasi atau eliminating entries digunakan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menyelesaikan total saldo akun dari perusahaan-perusahaan yang dikonsolidasi yang terpisah untuk mencerminkan angka yang muncul jika semua perusahaan yang secara legal tersebut merupakan perusahaan tunggal.
Ajuran eliminasi digunakan dalam kertas kerja untuk menaikkan dan menurunkan total saldo gabungan dari masing-masing akun, sehingga hanya transaksi dengan pihak eksternal saja yang akan tercermin dalam angka konsolidasi. Bila ada kesalahan-kesalahan pada laporan keuangan induk atau anak, seperti koreksi terhadap pencatatan investasi dengan metode biaya konversi ke metode ekuitas, perlu dibuatkan jurnal penyelesaian atau diposting ke buku besar perusahaan induk atau anak. Mengeliminasi laba atau rugi antar perusahaan atau laba atau rugi anak yang telah diakui dalam laporan laba rugi perusahaan induk, diperlukan jurnal eliminasi dalam kertas kerja seperti: yang pertama, mengeliminasi dividen anak perusahaan yang telah dicatat pada saat perusahaan induk menerima dividen dari anak. Akunnya pendapatan dari perusahaan anak pada debit, dividen pada debit, dan investasi pada perusahaan anak pada kredit. Penyelesaian untuk mencatat yang kedua yaitu penyelesaian untuk mencatat hak minoritas dalam laba dan dividen perusahaan anak. Akunnya beban hak minoritas pada debit, dividen pada debit, dan hak minoritas pada kredit. Yang ketiga yaitu mengeliminasi akun resiprokal, yaitu akun investasi pada perusahaan anak atau di neraca induk, dan akun ekuitas atau di neraca anak dikali dengan presentasi kepemilikan induk. Yang keempat yaitu jika nilai pembelian atau perolehan sama dengan nilai ekuitas, maka jurnal eliminasi yang dibuat yaitu akunnya modal saham anak pada kredit, tambahan modal di store anak pada debit, laba ditahan anak pada kredit, investasi pada perusahaan anak pada debit, dan hak minoritas pada kredit. Jika nilai pembelian lebih besar daripada nilai ekuitas anaknya, maka jurnal yang dibuat yaitu akunnya modal saham anak pada kredit, tambahan modal di store anak pada debit, laba ditahan anak pada kredit, alokasi kelebihan biaya pada debit, investasi pada perusahaan anak pada debit, dan hak minoritas pada kredit. Data merupakan salah satu langkah atau prosedur dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Selain itu, diperlukan juga penjumlahan nominal akun-akun kedua laporan yang tidak resiprokal, serta menjumlahkan maupun mengurangkan akun-akun yang bersifat resiprokal tersebut pada kolom tambah kurang yang dimasukkan ke dalam kolom laporan konsolidasi. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dwi Indrana Ditama dengan NIM 18170510074. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi atau consolidation work paper merupakan mekanisme yang efisien untuk menggabungkan akun-akun dari perusahaan yang terpisah yang akan dikonsolidasikan dan untuk menyesuaikan saldo gabungan menjadi angka yang akan dilaporkan, seakan-akan semua perusahaan yang dikonsolidasi tersebut adalah perusahaan tunggal. Laporan keuangan konsolidasi disusun setelah semua penyesuaian dan eliminasi dari saldo yang terdapat dalam kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi mempunyai 4 kolom yang terdiri dari nama akun, data neraca percobaan, ayat jurnal eliminasi, dan konsolidasi. Nah, data neraca percobaan memiliki 2 kolom juga yang terbagi menjadi induk dan anak. Kemudian untuk ayat jurnal eliminasi juga dibagi menjadi kolom yang terdiri dari debit dan kredit. Untuk gambarnya bisa terlihat di slide. Nah, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.